ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara rahmat dan kasih sayang Allah di bulan Ramadan bahwa Allah membelenggu syaitan sebagaimana ditegaskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan di bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setan hanya dibelenggu untuk orang-orang beriman yang berpuasa. Adapun untuk orang-orang beriman tetapi fasik, tidak berpuasa, maka Allah enggak membelenggu setan untuk mereka. Apalagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, di antara bukti konkret bahwa Allah membelenggu setan untuk orang-orang yang beriman, bahwa rata-rata orang beriman di bulan Ramadan menemukan kemudahan yang cukup berarti dalam beramal saleh. Apabila masuk bulan Ramadan seperti ini, biasanya tilawah kita lebih banyak daripada di luar Ramadan. Biasanya sedekah Ramadan kita lebih banyak daripada di luar Ramadan. Dan yang pasti salat-salat sunnah kita di bulan Ramadan lebih banyak daripada salat-salat sunnah kita di luar Ramadan. Nah, hampir semua orang-orang yang beriman mengalami kenaikan amal saleh dalam bulan Ramadan. Nah, ini bukti nyata bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala betul-betul membelenggu setan untuk orang-orang beriman, sehingga setiap orang yang beriman menemukan kemudahan untuk lebih banyak beramal saleh. Nah, itulah kebahagiaan dan kegembiraan terbesar kita di bulan Ramadan ini. Seolah-olah kita sedang panen amal saleh, karena semuanya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, seiring dengan situasi kita sedang memperbanyak amal saleh, ternyata ada beberapa pantangan-pantangan yang mesti harus dihindari. Karena amal-amal saleh ini bisa saja batal. Ibadah-ibadah yang diperbanyak ini bisa saja dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah kajian kita pagi hari ini insyaallah akan membahas hal-hal atau faktor-faktor yang mengakibatkan amal-amal saleh seseorang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, ketika beliau menjelaskan tentang terhapusnya amal, beliau mengatakan amal-amal yang dilakukan oleh seseorang akan terhapus dengan dua pola. Yang pertama, ada amal yang terhapus secara total 100%. Kalau misalnya dia memulai
amal saleh di usia dewasa, dan sekarang misalnya usianya 70 tahun, ini amalan berpuluh-puluh tahun semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tipe yang pertama ini kata Imam Ibnu Hajar, amal-amal saleh dihapus oleh Allah secara total 100%, itu hanya terjadi karena satu faktor, yaitu kekufuran. Kekufuran dengan segala bentuk-bentuknya. Apakah kafir karena memang murtad? Orang kalau sudah murtad, semua amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataukah dia menjadi kafir disebabkan karena syirik besar yang dilakukan penuh dengan kesadaran? Nah, jadi seluruh amal secara total 100% hanya dihapus oleh Allah disebabkan karena kekufuran. Meski kita tidak aman 100% dari kekufuran, tapi anggaplah kita dalam keadaan sampai saat ini terlindungi dari hal itu. Makanya teruslah berdoa, meminta keteguhan hati di dalam hidayah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik sampai akhir. Atau misalnya Anda membacakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Karena sangat mudah bagi Allah membalik hati seseorang dalam sekejap. Hati yang sangat teguh dalam keimanan, dalam sekejap Allah bisa ubah menjadi kekufuran. Nah, dan ini terjadi, artinya orang yang betul-betul beriman tiba-tiba dibalik oleh Allah menjadi kufur, menjadi murtad. Ini terjadi di antara penyebab utamanya adalah syahwat. Di antara penyebab utamanya adalah hawa nafsu duniawi. Hawa nafsu terhadap lawan jenis, hawa nafsu terhadap harta. Kalau seseorang telah dikuasai hawa nafsu, iman akan kalah. Ingat jamaah sekalian, idealnya kita kalahkan hawa nafsu dengan iman. Nah, maka apabila justru iman inilah yang kalah dengan hawa nafsu, nah di titik itulah orang banyak menjadi murtad karena syahwat, karena hawa nafsu. Imam Ibnu Katsir bercerita, seorang laki-laki yang bernama, dijuluki dengan kunyah Abu Abdillah. Beliau termasuk tentara yang bertolak ke negara Romawi untuk berjihad. Dan beliau hafal Quran 30 juz. Pada suatu hari, sesampainya di tanah Romawi, sesampainya di tanah Eropa, tentara-tentara mujahid-mujahid Arab ini, ada seorang bernama Abu Abdillah. Rupanya dia penasaran dengan gadis-gadis Eropa seperti apa. Karena selama ini yang nampak cuman wanita-wanita Arab saja. Ini bagaimana dengan wanita-wanita Eropa? Akhirnya di suatu pagi dia melihat seorang wanita, Masya Allah cantik sekali. Diam-diam di sela-sela pertempuran, syahwat memberikan dorongan besar agar Abu Abdillah ini mendekati wanita tersebut, yang ternyata anak gadis. Diajaklah bicara, pembicaraan semakin jauh, sampai akhirnya dia mengatakan, caranya bisa menikah dengan kamu bagaimana? Wanita ini mengatakan sederhana, kamu ikut saja agama saya. Bapak saya seorang pastor, pasti tidak menerima kamu sebagai menantu dengan agamamu. Tapi kalau kau ikut agama ayahku, ayah akan mengapresiasi itu. Subhanallah, hari kedua seorang mujahid
yang hafal Quran 30 juz tersebut akhirnya mantap melepaskan iman, menjadi seorang murtad. Selesai jihad, salah seorang kawannya menjumpai. Beliau mengatakan, "Ma fa'ala al-Qur'anu bik?" Kamu hafal Quran 30 juz. Apa yang dilakukan Al-Quran terhadap dirimu sekarang? Beliau mengatakan, hafalan Quran 30 juz hilang sekejap. Gak ada yang sisa lagi. Wa ma fa'alatis salatu bik? Salat yang kau lakukan bertahun-tahun, apa pengaruhnya terhadapmu sekarang? Nah, jadi coba perhatikan jamaah sekalian, dalam kacamata lahiriah ini laki-laki luar biasa. Karena ingat, amal terbesar dalam agama kita adalah jihad. Di dalam salat apa yang Anda korbankan untuk Allah? Hanya waktu dan kesibukan. Di dalam zakat apa yang Anda korbankan untuk Allah? Hanya harta. Di dalam umrah dan haji apa yang Anda korbankan untuk Allah? Anda korbankan untuk Allah harta, Anda korbankan pula tenaga, Anda korbankan pula kesibukan, Anda korbankan pula waktu. Pengorbanan terbesar Anda untuk Allah dalam jihad, karena yang Anda korbankan adalah nyawa sendiri. Nah, tapi laki-laki ini yang sedang berada di puncak amal, yaitu berjihad, dan ternyata hatinya terbakar oleh syahwat, bertukarlah iman menjadi kufur. Nah, jadi maksud saya jamaah sekalian, saya kira kita nggak hafal Quran seperti orang laki-laki itu. Dan amal-amal yang kita lakukan pun masih kategori amal-amal yang biasa-biasa aja. Kita bukan seorang mujahid yang sudah sampai ke tingkat berani menyerahkan nyawa kepada Allah. Kita belum sampai di level itu. Nah, laki-laki ini udah sampai. Tapi ternyata jamaah sekalian, ketika hawa nafsu, ketika syahwat telah menguasai, kalah keimanan. Nah, ini hal pertama. Iman atau amal-amal saleh 100% secara total dihapus oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena kekufuran. Yang kedua, kata Imam Ibnu Hajar, kadang-kadang amal dihapus oleh Allah tidak secara total, tapi dihapuskan sebagian-sebagian. Nah, dan ini yang ingin kita bicarakan pagi hari ini. Beliau mengatakan tuhbatu bil muwazanah. Ada amal-amal yang dihapus oleh Allah dalam pertimbangan. Yang timbangan 100 dikurangi menjadi timbangan 80. Yang amalnya timbangan 80 dikurangi menjadi 50. Berarti kan 30 poin menjadi terhapus. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadaruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang bangkrut yang sesungguhnya? Para sahabat memberikan definisi bangkrut sesuai dengan penggunaan sehari-hari. Al-muflisu fina man laisa lahu dinar wala dirham. Ya Rasulullah, dalam penggunaan bahasa kita, bangkrut itu berarti orang yang sudah kehilangan dinar dan dirham. Kata Nabi SAW, itu bukan bangkrut namanya. Kenapa Nabi tak bilang bangkrut? Karena di dunia ini masing-masing kita memiliki 2 hari. Gak ada hari yang ketiga. Hari di mana kita untung. Tapi percayalah, hari berikutnya Anda akan rugi. Atau nanti Anda rugi, tapi percayalah setelah itu Anda akan untung lagi. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak memahami bangkrut dinar sebagai bangkrut yang sesungguhnya. Karena bangkrut dinar hari ini, besok akan bangkit menjadi untung. Seseorang yang hari ini rugi, besok dia akan kembali menuai untung.
maka rugi dunia bukan rugi dalam kacamata agama kita. Karena setiap rugi nanti akan menjadi untung. Nah, jadi bangkrut yang sesungguhnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang kalian telah sampai di akhirat, sholatnya banyak, zakatnya banyak, zikirnya banyak, tilawahnya banyak, iktikaf setiap tahun. Karena suka mengumpulkan uang, dia pun bisa berumrah setiap tahun. Akhirnya orang ini datanglah ke depan Allah dengan amal yang sangat banyak. Sayangnya kata Nabi, dia zalim pulan, dia zalim pulan, dia zalim pulan. Akhirnya amal diambil untuk orang pertama yang disakiti, amal dikurangi lagi untuk orang kedua yang dilukai, sampai akhirnya amal yang banyak tadi hapus untuk denda kezaliman. Kata Nabi, inilah yang dimaksud dengan bangkrut yang sesungguhnya. Nah, jadi kita jangan sampai bangkrut itu. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, lantas apa saja kejahatan, dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman yang dapat mengakibatkan seseorang bangkrut di depan Allah, yang bisa menghapus amal-amal saleh ini? Penyebab pertama, amal-amal seseorang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi yang kita sebutkan dalam hadis, yaitu kezaliman terhadap manusia. Kezaliman terhadap manusia. Dalam agama kita kezaliman itu ada 3. Yang pertama, kezaliman terkait dengan nyawa seseorang. Misalnya membunuhnya, ataupun melukainya, memukulnya, menginjaknya, atau barangkali juga menyantetnya. Nah, itu semuanya kejahatan-kejahatan yang ada hubungannya dengan nyawa. Ini kezaliman yang pertama, kezaliman terkait dengan nyawa seseorang. Kezaliman yang kedua, kezaliman terkait dengan harta benda seseorang. Misalnya mencuri, misalnya manipulasi, misalnya misal ketiga ini banyak sekali, pinjam uang tapi selalu terlambat dikembalikan dengan sengaja. Kecuali kalau misalnya Anda pinjam uang terlambat mengembalikan karena memang belum mampu, itu tidak dinamakan zalim. Tapi bahwa Anda kemudian bisa mengembalikan dan ditunda-tunda, 3 hari Anda menunda, 3 hari Anda dalam kezaliman. Kata Nabi SAW, matalul ghani zulmun. Menunda pembayaran hutang padahal sudah mampu adalah satu kezaliman. Ini hati-hati yang ketiga ini. Kezaliman harta dalam bentuk terbiasa menunda-nunda pembayaran hutang. Maka dalam agama kita ada satu kaidah, wahai orang yang berhutang, ingatlah hari membayar. Karena ada orang ingat betul hari berhutang tapi enggak ingat hari membayar. Ini tidak adil itu. Kalau Anda mau adil, ingat dua-duanya. Ingat hari Anda berhutang, seperti itu Anda harus ingat pula hari membayar. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, apabila orang-orang yang sulit datang meminta pinjaman, pinjamkanlah, dan kalau tidak mampu membayar, kata Allah, tunda, perpanjangan waktu. Atau misal kalian meniatkannya sedekah. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang-orang yang berhutang berada dalam kesulitan, maka berikan tenggang waktu yang lebih lama lagi dalam pinjaman. Tadinya masa waktu pinjaman 1 bulan, subhanallah, dia mengalami musibah. Anaknya dirawat di rumah sakit.
dia betul-betul kesulitan untuk mengembalikan uang tepat waktu, Allah berfirman fanadhiratun ila maisarah. Kalau begitu berikan dia tambahan waktu. Wa anta saddaqu, pilihan yang terbaik, wa anta saddaqu khairul lakum. Bersedekah itu jauh lebih baik bagi kalian. Ini dua pilihan. Jemaah sekalian, di Bahrain itu ada seorang laki-laki bernama Muhammad Al-Hajiri. Muhammad Al-Hajiri, orang kaya. Awalnya beliau mencari menggali pertambangan. Semakin maju, akhirnya dia memiliki sebuah mall yang cukup besar di negara Bahrain. Setiap hari semua kasir-kasir dikumpulkan, entah 300 entah 500 orang kasir. Karena ini mall yang sangat besar. Briefing terhadap semua kasir di mall itu hanya satu. Itu setiap hari di briefing. Briefingnya nggak berubah, itu aja. Apa briefing yang disampaikan oleh beliau? Kalian semua kasir-kasir, kalau nanti ada yang pelanggan yang membayar dan kira-kira orang miskin, jangan terima, gratiskan saja. Ya, kalau ingin bermanfaat, bermanfaatlah dalam apa yang menjadi kapasitas Anda. Jangan sampai kita orang kaya tapi dalam harta kita nggak manfaat untuk orang lain. Saya orang kaya misal saja ini, tapi saya berusaha, saya bermanfaat dengan ucapan saya menjadi manfaat melalui akhlak saya, itu udah bagus. Tapi kapasitas yang menonjol dari saya adalah kekayaan. Dalam kapasitas itu saya harus jadi manfaat. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Muhammad Al-Hajiri ini sangat cinta dengan masjid. Sehingga sejam sebelum sholat dia udah ada di masjid. Dan kalau semua orang belum keluar dari masjid, dia nggak akan keluar dari masjid. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, beberapa hari menjelang beliau wafat, dia stroke, dan mungkin beberapa hari jelang wafat, entah 3 entah 4 hari, tiba-tiba beliau bermimpi masuk ke dalam surga. Dia melihat istana, dia melihat taman. Dan dalam mimpi dia sempat memetik salah satu buah surga dan dia makan. Dalam mimpi. Tiba-tiba jemaah sekalian begitu bangun, aroma nafasnya harum luar biasa. Wangi sekali. Bukan cuma wangi satu kamar, wangi satu rumah. Istrinya bertanya, ini wangi dari mana? Istrinya mencoba mendekat. Oh, dari mulut kamu. Apa yang kamu makan bisa sewangi seharum ini? Belum mengatakan dah. Oh iya, semalam saya mimpi sempat memetik buah surga dan saya makan. Jadi Masya Allah, mimpi makan buah surga saya, padahal cuma mimpi. Anda udah pernah mimpi belum? Mimpi makan buah surga, sekedar mimpi saja, subhanallah. Nafasnya itu sangat harum sekali. Jadi maksud kita di sini jamaah sekalian adalah kasih sayanglah dengan orang yang memang nggak mampu bayar hutang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, seorang laki-laki datang ke akhirat dengan amal 0, nggak ada amal sama sekali, nggak ada sholat, nggak ada zakat, nggak ada puasa. Tapi ternyata tercatat ada satu amal kecil saja, kecil dalam pandangan manusia, tapi bagi Allah luar biasa. Apa itu? Ternyata laki-laki ini suka menghapuskan hutang piutang. Dia mempiutangkan orang, hobi mempiutangkan orang laki-laki ini, hobi. Nah kalau nanti nggak bisa bayar ya sudah, kalau kamu nggak bayar ya sudah, anggap lunas aja. Itu kebiasaan laki-laki ini sepanjang hayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu haqqu bidzalika min."
Kalau dia menghapuskan, memutihkan hutang piutang orang lain, kalau begitu kita putihkan saja segala kekeliruan, kesalahan. Masuk surga. Baik. Jadi tadi kezaliman yang pertama adalah kezaliman terkait dengan nyawa. Kezaliman terkait dengan keselamatan orang lain. Kezaliman yang kedua terkait dengan harta benda orang lain. Kezaliman yang ketiga ini yang sangat rentan. Kalau kezaliman yang pertama anggaplah tidak banyak, kezaliman yang kedua yaitu kezaliman harta benda ini mulai banyak, kezaliman yang ketiga ini super banyak, yaitu kezaliman terkait dengan kehormatan dan harga diri orang lain. Kezaliman terhadap harga diri orang lain, misalnya Anda menuduh, oh si fulan tuh begini, oh si fulan itu pencuri, si fulan itu koruptor. Semua kebiasaan ghibah, kebiasaan gunjing, ini semuanya kezaliman terhadap harga diri orang lain. Anda jangan berpikir, oh saya gunjing kan saya nggak berdusta. Emang dia jahat kok. Itulah gunjing itu. Ketika Anda membicarakan seseorang dengan kejahatannya yang nyata, itu namanya ghibah. Adapun Anda menggunjing seseorang dengan kejahatannya yang palsu, itu namanya fitnah. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Ini hal pertama menghapus amal seseorang, yaitu kezaliman terhadap manusia. Dalam sebuah hadis ditanyakan kepada Nabi tentang seorang perempuan. Ya Rasulullah, si fulana sholat malamnya luar biasa, puasa sunnahnya juga luar biasa, ghaira annaha tu'zi jiranaha, sayangnya selalu nyakitin tetangga. Ucapannya nyakitin, perilakunya juga menyakitkan. Bagaimana ya Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Kata Nabi, dia di neraka. Subhanallah. Salat malamnya luar biasa loh. Puasa sunnahnya juga luar biasa. Kesalahannya hanya suka nyakitin tetangga. Lalu Nabi alaihi salatu mengatakan, hiya finnar, wanita ini di neraka. Jadi dengarkan kaedahnya. Betapapun Anda sangat luar biasa dalam berpuasa sunnah, sangat luar biasa dalam melakukan tahajud, semuanya tidak akan menyelamatkan Anda kalau ternyata Anda berakhlak buruk dan zalim kepada orang lain. Ya, salat malam, puasa sunnah gak akan menyelamatkan Anda kalau kejahatan Anda adalah kejahatan akhlak. Artinya adalah kejahatan kezaliman. Hati-hati dengan kezaliman ini. Maka dalam hadis lain Nabi bersabda, innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im. Seseorang hanya dengan akhlak mampu mengalahkan ibadah salat malam dan puasa sunnah orang lain. Jadi sudahlah, kalau Anda berpikir nggak mampu mengalahkan salat sunnah orang ini, Anda pun berpikir nggak bisa mengalahkan puasa sunnahnya, kalahkan dia dengan akhlak. Saya ulangi sekali lagi, kalau Anda tidak mampu mengalahkan seseorang, nggak mampu mengalahkan salatnya, nggak mampu mengalahkan puasanya, maka kalahkan ia dengan akhlak. Karena dalam hadis tadi Nabi SAW bersabda, sungguh seseorang sejajar bahkan mengalahkan seorang yang ahli salat malam, ahli puasa sunnah, disebabkan karena akhlak. Maka Anda jangan main-main dengan akhlak ini. Ya, sebab hanya dengan akhlak ini Anda selamat dari kezaliman. Tadi kita sebutkan ada 3 kezaliman. 3 kezaliman itu solusinya cuma 1, akhlak. Sekiranya Anda memiliki akhlak,
kezaliman dengan ketiga pintu ini semuanya tertutup. Nah, baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Kata Nabi Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ketika beliau berbicara tentang akhlak, beliau mengatakan induk akhlak itu ada 3. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Inilah 3 induk akhlak. Karena ini 3 induk akhlak, apabila Anda mampu memiliki ketiga-tiganya, akan mudah bagi Anda akhlak-akhlak yang lain. Ini tips gimana saya bisa berakhlak. Jawabannya, awalilah dengan memiliki induk-induk dari akhlak. Kalau induk-induknya Anda miliki, niscaya anak-anaknya lebih mudah bagi Anda. Induk akhlak yang pertama adalah khudhil afwa. Selalulah pemaaf. Subhanallah jamaah sekalian, luar biasa maaf ini. Dengan maaf kita menghindari banyak sekali masalah. Dan dengan maaf juga kita menyelesaikan banyak masalah. Artinya masalah ada 2. Masalah yang belum terjadi Anda bisa hindari dengan maaf. Dan masalah yang udah terjadi Anda pun bisa menyelesaikannya dengan maaf. Di jalan raya Anda naik kendaraan, tiba-tiba angkot rem mendadak depan Anda. Anda jalan tenang, angkot datang, rem mendadak lagi. Hanya untuk sewa dengan ongkos 2.000, dia nggak lagi peduli dengan nyawa Anda. Padahal Anda bersama anak-anak dan bersama istri. Ini supir angkot nggak benar juga. Oh, Anda naik pitam, Anda emosi. Iya, Anda emosi. Saya juga emosi kalau digituin. Tapi jemaah sekalian, ketika Anda segera memaafkan, nggak terjadi masalah apa-apa. Tapi coba kalau Anda nggak memaafkan, kau turun dulu sama istri, anak-anak turun. Oh, udah Anda getok kepala. Oh, ternyata sopir angkot jagoan juga. Pulang ke rumah udah babak belur aja. Maka jamaah saya kan jangan main-main dengan maaf ini. Sekali saya katakan, maaf menghindari banyak masalah yang tidak terjadi sehingga nggak terjadi. Dan maaf menyelesaikan banyak masalah yang sudah terjadi. Saya nggak suka dengan fulan, berarti kamu tidak memaafkan. Saya juga masih dendam dengan fulan, sakit hati sampai sekarang. Oh, berarti kamu bukan orang yang memaafkan. Saya lihat orang-orang memaafkan tuh nggak ada masalahnya sama sekali. Anda bermasalah dengan manusia, bukan? Anda nggak punya masalah dengan binatang. Masalah Anda dengan manusia, dan sebetulnya masalah itu cuma satu, Anda nggak memaafkan. Nah, maaf. Kalau memang Anda salah, minta maaf. Dan kalau orang salah, maafkan. Hidup Anda aman, nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah sama sekali. Daripada makan tak enak, tidur tak nyenyak, yang kebanyakan orang pejahat sekali. Gula darah naik, semua gara-gara mikirin kejahatan orang lain. Sudahlah jamaah sekalian, kejahatan orang lain itu hapus semuanya. Menggunakan satu kata saja, maaf. Kenapa Anda harus memaafkan? Agar pikiran Anda nyaman, agar Anda lebih sehat, tensi tak naik, gula darah pun tak naik. Ini induk akhlak yang pertama. Kalau Anda bukan tipe orang yang pemaaf, Anda tidak dinamakan orang yang berakhlak. Sedekah Anda banyak, tapi Anda bukan yang pemaaf, Anda nggak dinamakan orang berakhlak. Tidak ada orang berakhlak yang tidak pemaaf. Baik jemaah sekalian, induk akhlak yang kedua, wa'mur bil urfi. Perintahkan kebaikan alias berikan kebaikan. Kebaikan ada 2, kebaikan agama dan yang kedua kebaikan dunia.
Dimanapun Anda berada, berikan kebaikan kepada orang lain. Harta itu termasuk kebaikan, berikan kepada orang lain kalau Anda punya. Kalau enggak punya, berikan untuk orang lain senyum. Berikan untuk orang lain kata-kata yang indah. Agama kita ini luar biasa. Allah berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Terjemahan bebas, enggak selamanya kalian bisa membahagiakan orang dengan sedekah. Karena enggak selamanya kalian punya uang, tapi kata-kata indah kalian, senyum kalian, ya, kalian bisa membahagiakan orang lain. Kemudian induk akhlak yang ketiga adalah wa a'rid 'anil jahilin, abaikan saja orang bodoh. Jangan berikan fikiran Anda apalagi berlebihan kepada orang-orang bodoh. Definisi agama kita tentang orang bodoh bukan definisi akademis. Siapa orang bodoh dalam agama? Yang buta huruf? Enggak, agama enggak memandang orang buta huruf itu bodoh. Bodoh dalam agama kita adalah setiap orang yang dengan sadar melakukan kesalahan, itulah bodoh. Mohon maaf. Orang ini melakukan kesalahan dengan sengaja, bukan karena dipaksa. Dengan sengaja melakukan satu kesalahan, ini bodoh dalam agama kita. Makanya seorang yang buta huruf tapi enggak melakukan kesalahan, agama mengatakan ini pintar. Tapi seseorang yang akademisnya berpendidikan profesor, tapi korupsinya juga luar biasa, agama mengatakan ini orang bodoh. Jadi bodoh atau pintar dalam definisi agama kita bukan hubungannya dengan intelijensia, tapi hubungannya adalah dengan perilaku. Kalau perilaku Anda adalah perilaku yang baik, itu pintar walaupun Anda seorang yang buta huruf. Tapi kalau perilaku Anda adalah perilaku yang buruk, jahat, zalim, Anda dinamakan bodoh walaupun secara akademis Anda berpendidikan S3 atau profesor. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di depan kalian banyak orang bodoh. Yang ini bodoh karena ngata-ngatain, yang ini bodoh karena memfitnah, yang ini bodoh karena nyerempet kalian waktu jalan. Banyak kebodohan di kanan kiri muka belakang. Allah berfirman, wa a'rid 'anil jahilin, semua kebodohan abaikan. Allah berfirman, semua kebodohan nggak usah disikapi. Jamaah sekalian, menyikapi kepintaran Anda ikut pintar. Tapi kalau Anda menyikapi orang bodoh, sama dengan ikut bodoh juga. Makanya ingat, kenapa Anda harus mengabaikan orang bodoh? Sekarang gini, kalau anjing menggonggong Anda, masa Anda mau gonggong juga? Makanya kasih tahu ke kawan-kawan yang terbiasa menyikapi kebodohan. Menyikapi kebodohan, kasih tahu aja, kamu ini kayak, masa kalau anjing menggonggong kamu ikut menggonggong? Ini yang menjahati kamu ini anjing. Mohon maaf gitu ya. Dan kalau Anda menggonggong juga sama dengan dia. Jadi sudahlah, kita manusia karena kita nggak menggonggong, anjing yang menggonggong. Coba bayangkan jamaah sekalian, yang ketiga ini, akhlak yang ketiga ini, abaikan segala kebodohan. Oh Masya Allah, menyelamatkan pikiran Anda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, aku lama berpikir tentang ketenangan. Ternyata ketenangan itu cuma satu. Apa itu? Wa a'rid 'anil jahilin, abaikan saja segala kebodohan, jangan difikirkan, buang jauh-jauh. Kebodohan datang dari istri kita, abaikan. Kebodohan datang dari suami kita, abaikan saja. Gak ada gunanya memikirkan kebodohan itu. Orang bodoh, kita gelisah, kita jadi sedih. Nah,
Jemaah sekalian, Anda naik motor, tiba-tiba ada yang menyeberang sembarangan, tentu Anda kelakson. Dan Anda kelakson sebetulnya untuk keselamatan dia. Tapi Masya Allah, dia kemudian sumpah serapah. Semua isi kebun binatang diabsen satu persatu. Coba Anda lihat kebodohan itu. Kalau Anda orang yang berakhlak, ingat, sepertiga akhlak ketika Anda mengabaikan kebodohan. Sepertiga akhlak ketika Anda selalu memaafkan. Dan sepertiga akhlak lagi ketika Anda nggak pernah berhenti memberikan kebaikan. Selalu berikan kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan dalam bentuk materi, berikan kebaikan dalam bentuk non materi. Kebaikan non materi, amar ma'ruf adalah kebaikan. Kalimat-kalimat yang baik adalah kebaikan. Senyum adalah kebaikan. Berikan kebaikan materi atau non materi. Itu sepertiga dari akhlak. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita agak panjang di poin yang pertama ini karena di sini kita sangat rentan. Apa itu? Hapus amal karena kezaliman. Dengan 3 kezaliman tadi. Lalu solusinya satu-satunya adalah akhlak. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, hal kedua yang menghapuskan amal seseorang adalah at-takdzibu bil qadar. Orang-orang yang enggak percaya dengan takdir. Saya enggak percaya dengan takdir. Takdir saya ya, usaha saya itulah takdir saya. Takdir Allah saya enggak percaya. Masya Allah. Orang-orang yang enggak percaya dengan takdir, amal-amalnya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala, beliau mengatakan, bersabda, "Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin zahaba, ma tuqabbala minhum hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Sekiranya Anda mampu bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Tahun besok kita pergi rame-rame insyaallah. Lihat Uhud seperti apa. Kalau kalian mampu sedekah emas sebesar gunung Uhud, namun Allah nggak akan menerima itu sebelum kalian beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka oleh sebab itu, walau seseorang punya amal saleh yang banyak, tapi dia mendustakan takdir, dia mengatakan tidak ada takdir, amal-amalnya ditolak, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai ada orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang merasa pinter tapi ternyata terjebak dengan pemikiran Mu'tazilah, kaum rasionalis. Orang-orang Mu'tazilah, kaum ahli orang-orang rasionalis ini, mereka adalah orang-orang yang enggak percaya dengan takdir. Dulu bahkan ada seorang profesor doktor, alhamdulillah sih sudah mati. Ya, dia pernah menggoyang rukun Islam, Anda tahu, di akhir tahun 90-an. Dia mengatakan rukun iman, maksud saya. Dia mengatakan rukun iman dalam Islam cuma 5. Apa itu? 1, 2, 3. Qada dan qadar Allah itu enggak ada. Ya, profesor. Baik jemaah sekalian, faktor berikutnya yang dapat menghapus amal seseorang apa? Fasadus shalah. Karena salatnya enggak baik, salat wajib. Dalam hadis riwayat Imam Nasai disahihkan Syekh Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yuhasabu bihil abdu as-shalah." Kebaikan yang pertama kali dihitung di depan Allah adalah salat. Kalau kejahatan yang pertama kali dihitung adalah pembunuhan. Nah, adapun kebaikan yang pertama dihitung adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah lulus. Amal-amal lain insyaallah diterima juga. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau salatnya ini salat yang tidak baik, maka dia rugi. Karena amal-amal lain pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah tilawahnya Ramadan ditolak oleh Allah. Insyaallah itikaf ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena induk kebaikannya itu salat ternyata enggak laku. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, amal-amal yang Anda lakukan penuh dengan kesungguhan, ternyata semuanya tertolak kalau salat Anda ditolak Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal itu terhapus, enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, berikutnya di antara penghapus amal seseorang adalah tidak melakukan salat asar. Oh, kemana tadi nih? Oke. Ya, siap. Penghapus amal berikutnya adalah tidak melakukan salat asar. Dalam hadis riwayat Imam Abu Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatal asr faqad habita amaluhu." Seseorang yang tidak melakukan salat asar maka amalnya terhapus. Kenapa demikian? Karena salat asar ini salat yang perintahnya khusus dibandingkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Waqimus shalah" itu secara umum. Tapi khusus salat asar diperintah secara khusus. Wassalatil wusta. Jadi seluruh salat diperintah secara umum, tapi untuk asar diperintah secara khusus. Kenapa diperintah secara khusus? Karena asar ini lebih mulia dibanding salat lain kecuali salat subuh. Nah, sehingga Nabi kita mewanti-wanti, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Siapa yang tidak melakukan salat asar, maka amal-amalnya terhapus. Apa pengertian terhapus? Ulama-ulama kita mengatakan terhapus amal satu hari. Ya, jadi sehari dari pagi sampai sore Anda malam melakukan satu, semuanya tidak diterima, dihapus oleh Allah apabila seorang telah meninggalkan salat asar. Kemudian tipe amal berikutnya, penghapus amal berikutnya adalah ityanul arrafin, mendatangi dukun-dukun. Ya, al-arrafin, tukang-tukang ramal. Tukang-tukang ramal. Kenapa orang percaya tukang ramal? Padahal nggak pakai sekolah tukang ramal itu. Kalaupun benar, itu kebenaran aja. Tapi kita percaya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan," siapa yang mendatangi tukang-tukang ramal, fasa'alahu an syai', lalu dia datang untuk bertanya. Kalau dia datang menyampaikan undangan, persoalan lain. Ini enggak, dia datang untuk mendapatkan wangsit, untuk mendapatkan sabda, untuk mendapatkan keputusan. Kata Nabi SAW, "Lam tuqbal lahu salatu arba'ina laila." Tidak diterima salatnya selama 40 malam. Betapa kejamnya ini. Salat 40 malam itu sebulan 10 hari tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena mendatangi peramal dan bertanya. Apalagi kalau sampai percaya. Jemaah sekalian, di antara penghapus amal berikutnya, ini bahaya ini. Apa itu? Iqtina'ul kalb, memelihara anjing. Kata Nabi SAW, "Man iqtana kalban illa kalba saydin yu'khadhu min ajrihi kulla yawmin qirat." Siapa yang memelihara anjing dan anjing itu bukan untuk berburu, peliharaan saja. Oh, ini anjing ini buat menangkap maling. Kamu apa? Saya polisi. Oh, anjing apa namanya? Anjing pelacak. Kalau ini anjing pelacak, manfaatnya sangat besar. Agama mengecualikan itu.
Anjing berburu termasuk anjing pelacak dalam agama dibenarkan, dimaafkan. Tapi kalau anjing ini cuma peliharaan aja, kata Nabi SAW, Anda yang memelihara anjing semata-mata anjing peliharaan, setiap hari pahala kamu dihapus oleh Allah sebesar 1 qirat. Dalam riwayat lain 2 qirat. Qirat itu pahala sebesar gunung Uhud. Padahal pahala sehari belum ada segitu enggak? Jarang-jarang ada pahala sebesar gunung Uhud. Kalau ada yang meninggal baru Anda datang melayat, menyolatkan 1 qirat, ke makam 2 qirat. Pahala sebesar gunung Uhud dihapus oleh Allah setiap hari. Kalau melihara anjing, masuk akal gak sih? Masuk akal banget. Kayak suara anjing mengguguk itu kan mengganggu sekali. Nah baiklah jemaah sekalian, ini hati-hati. Hati-hati, jangan melihara anjing. Kecuali kalau Anda polisi perlu pelacak, kalau Anda punya kebun perlu untuk menjaga, itu dimaafkan. Kemudian penghapus amal berikutnya adalah bersumpah atas nama Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa inna Allah ta'ala qala man dhal ladzi yata'alla alayya an aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa uhbitu amala. Siapa yang bersumpah bahwa Allah tidak mengampuni seseorang. Oh ini kalau udah koruptor begini modelnya, saya bersumpah orang seperti ini tak lagi diampuni oleh Allah. Allah mengampuni, Allah tidak mengampuni, itu hak Allah 100%. Ternyata terhadap hak Allah Anda bersumpah. Saya bersumpah koruptor model begini tidak akan diampuni oleh Allah. Kata Nabi SAW, orang seperti ini akan dipanggil pada hari kiamat bersamaan dengan orang yang disumpahkan. Lalu Allah mengatakan, aku mengampuninya dan aku hapuskan amal kamu. Hati-hati jemaah sekalian. Berikutnya di antara penghapus amal, ini khusus puasa. Apa itu? Perbuatan dosa atau ucapan dosa. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amal bihi bal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang masih tetap mengucapkan dosa atau berbuat dosa, maka Allah enggak butuh puasanya. Allah enggak butuh puasanya. Kalau ucapannya masih dosa, perilakunya masih dosa. Baik jemaah sekalian, di antara hal-hal yang dapat menghapuskan amal seseorang apa? Berikutnya jemaah sekalian adalah disebabkan karena bernisbah kepada selain orang tua. Oh, saya orang tua saya fulan, padahal bukan, hanya untuk berbangga diri. Dia punya orang tua asli bernama fulan, tapi karena si fulan ini adalah ramah menjaga, lama merawat, dan ini pejabat tinggi, dia katakan, bapak saya itu gubernur, itu bapak saya. Dan dia sungguh-sungguh bukan bapak biasa, dia nggak ngomong bapak angkat. Nah, orang yang menisbahkan diri dengan orang tua kepada orang lain, mengatakan fulan orang tuaku padahal bukan, maka amalnya pun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini. Oh iya, satu lagi, al-mutahajirani biduni haq. Di antara amal yang terhapus adalah 2 orang yang sedang diam-diaman. Hati-hati. Orang yang sedang diam-diaman, amalnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, di antara orang yang salatnya ditolak, artinya dihapus, warajulani mutasariman, 2 orang yang sedang sengketa. Anda sedang sengketa dengan seorang, benci dengan seorang, diam-diaman dengan seseorang, apalagi kalau itu silaturahmi. Kata Nabi, doa-doa Anda, salat Anda tidak diangkat kecuali hanya di atas kepala Anda. Artinya salat Anda dihapus, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu syuruk sudah masuk. Ada pertanyaan? Tidak ada?
Oh ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Anda tadi mendengar di bagian awal terkait setan yang dibelenggu untuk orang yang tidak berpuasa. Nah, Orang berpuasa. Ya, tidak dibelenggu ya. Bagaimana halnya dengan orang yang dalam keadaan misalnya perempuan dalam keadaan tidak berpuasa karena halangan. Yang kedua, yang sudah tua dan safar. Iya. Setan dibelenggu untuk orang beriman yang berpuasa dan tidak dibelenggu dari orang beriman tapi fasik, tidak puasa. Adapun wanita yang berhalangan, dia tidak puasa tapi bukan karena fasik. Halangannya diakui oleh agama. Orang tua yang sudah tua atau orang sakit lambung yang tidak bisa berpuasa, dia tidak berpuasa tapi bukan karena fasik juga. Nah, sehingga mereka tidak masuk dalam hadis tadi. Jadi setan dibelenggu untuk orang beriman yang berpuasa. Adapun orang mukmin yang tidak berpuasa tapi karena uzur, setan untuk mereka pun tetap dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, demikian kajian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.